damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik, semangat, penuh dengan sukacita. Jalan-jalan ke Kuala Namu, langit berawan di pagi hari. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Tinggal lama di Amerika, kesukaannya masih sayur kangkung. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa Pekan Advent kedua. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo John Labatolok SDB. Romo John, apa kabar Romo? Salam jumpa. Halo Mbak Tami, salam jumpa lagi di akhir tahun ya bersamamu dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya kasih dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Romo John sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Mampukanlah kami untuk menanggapi sabda putramu yang membawa kami kepada keselamatan. Di masa penantian ini, semoga kami merasakan damai sejahtera yang Engkau berikan pada kami, dan jadikanlah kami pembawa damai juga pada saudara-saudari kami. Kiranya dalam penantian untuk kedatangan Sang Raja Damai, kami betul-betul mengalami kasih dan damai dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Refren. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Taurat Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikian orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Nah, Romo John Laba, ini sesi yang pertama ini diambil dari kitab Nabi Yesaya nih, Romo. Ini Ya. apa yang ingin disampaikan sebenarnya oleh Nabi Yesaya kepada kita nih, Romo? Wah, pertama-tama saya mau mengajak kita untuk paling kurang mengerti dengan baik dalam pekan kedua masa Adventus ini atau masa Advent ini, apa yang harus kita lakukan. Dalam masa Advent pekan kedua, satu tema yang menarik adalah tentang damai. Ini karena sesuai dengan lilin-lilin dalam lingkar Advent, lilin kedua yang dinyalakan itu adalah lilin damai. Dan pesan damai ini menjiwai bacaan kitab suci, terutama bacaan yang pertama yang kita barusan dengar ini. Memang salah satu sosok yang penting dalam masa Adventus adalah sosok para nabi, dan nabi yang terkenal adalah Nabi Yesaya, karena dia memberikan kepada kita harapan-harapan yang besar akan kedatangan Yesus sebagai Raja Damai di tengah-tengah kita. Dan apa yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama, ya, Nabi Yesaya itu mengatakan pada kita sosok Tuhan yang dia gambarkan begitu luar biasa. Tuhan itu sebagai penebus, Tuhan itu yang maha kudus, dan Tuhan yang disapa dalam dunia perjanjian lama sebagai Allah Israel. Dan Tuhan yang satu dan sama ini punya keunikan. Keunikannya adalah bahwa dia itu mengajar dan menuntun atau mendampingi. Yang dimaksudkan adalah bahwa dia mengajar hal-hal yang berfaedah, yang berguna untuk kehidupan bangsa terpilih, tapi juga bagi kita saat ini yang mendengarkan sabdanya. Dan yang kedua, Tuhan itu tidak hanya menciptakan dan selesai, tapi dia juga menuntun dan mendampingi. Dan kata menuntun dan mendampingi ini yang dialami sendiri oleh bangsa Israel ketika mereka sedang dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Terjanji. Kemudian ketika tiba di Tanah Terjanji, Tuhan itu selalu hadir sebagai pendamping dan penuntun. Nah, kalau Tuhan itu dirasa atau diimani sebagai dia yang mengajar hal-hal yang berfaedah dan yang menuntun, maka apa sih jawaban yang perlu diberikan oleh manusia, dalam hal ini bangsa terpilih? Mereka menjawab dengan mengasihi Tuhan.
Dan konsep mengasihi Tuhan adalah dengan cara mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan dari Tuhan atau mengikuti perintah-perintah dari Tuhan. Dalam konteks ini kita lalu teringat dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus mengatakan pada para muridnya, kalau kamu mengasihi aku, berarti kamu menuruti perintah-perintahku. Jadi yang diharapkan adalah kalau Tuhan itu mengajar dan menuntun, manusia menjawabnya dengan mengasihi. Dan kasih yang ditunjukkan adalah dengan mengikuti perintah-perintahnya. Dan dengan demikian, kalau kita bisa mengikuti perintah Tuhan, kita akan mengalami kasih Allah. Dan dengan sendirinya, kata damai sejahtera itu menjadi milik dari kita. Milik orang-orang yang mematuhi perintah-perintah Tuhan. Nah, dan tidak hanya kata damai, tapi juga dalam bacaan pertama tadi kita mendengar kata kebahagiaan. Kata damai dan bahagia, dua kata yang paralel. Di mana kebahagiaan itu seumpama dengan gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, jadi tidak pernah putus. Ya, luar biasa. Maka Tuhan itu berkenan pada orang yang mematuhi perintahnya. Dengan demikian mereka juga dengan sendirinya akan mengalami damai dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dan hanya berhenti di situ. Yang paling terakhir adalah Tuhan juga bahkan berjanji untuk memberikan keturunan yang bertambah banyak. Itulah yang menjadi permenungan dalam bacaan pertama. Ya Romo. Jadi ini damai dan bahagia adalah milik orang yang menjalankan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Ya. Betul. Ini tuh sangat-sangat ini sesuatu yang dicari oleh kita semua nih Romo. Kadang kita mencari damai, mencari bahagia itu nggak ketemu-ketemu. Ternyata harusnya menjalankan perintah Tuhan saja, menjalankan perintahnya, maka damai dan bahagia adalah milik kita ya Romo. Betul. Kalau ku cari damai hanya di dalam Yesus. Itu ada satu lagu itu ya. Jadi kita mencari damai yang benar itu ada dalam Yesus. Dan itu kita teringat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 27. Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Dan damai yang kuberikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan kepadamu. Maka kita adalah damai sejahtera itu adalah titipan dari Tuhan kepada kita semua. Apakah damai itu hanya tinggal pada diri kita? No. Dalam sabda bahagia, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, di Injil Matius bab 5 ayat yang ke-9. Jadi, damai sejahtera itu tidak hanya menjadi bagian kita ketika kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Tapi damai sejahtera juga pertama-tama itu adalah titipan dari Tuhan. Titipan Tuhan seperti perintah. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ya, ini adalah sebuah perintah dari Tuhan dan mari kita terima itu dan kita jalan dalam kehidupan. Dan tentu kalau kita bisa menjalani damai sejahtera itu, dengan sendirinya kita menjadi pribadi yang bahagia di dalam hidup. Itu. Ya Romo, alangkah baiknya ya Romo ketika kita mencari damai, mencari bahagia, itu kita mendapatkannya ya Romo. Tapi di dalam keadaan dunia yang sekarang nih Romo, yang sangat orang pada sibuk sana sini, kerja sana sini, mereka mencari damai, mencari bahagia, itu tidak bertemu-temu. Nah ini Romo John Laba ada tipsnya nggak sih? Maksudnya seperti apa nih Romo dalam kehidupan kita sehari-hari nih Romo? Iya. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, ya, damai itu dari Tuhan. Damai itu dari Tuhan. Maka ini mengandaikan bahwa kita memang perlu percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia yang memberikan damai itu kepada kita secara pribadi. Secara pribadi. Dan kalau damai yang Tuhan berikan itu secara pribadi, kita terima, kan sendirinya kita bisa membawa damai. Artinya bahwa kehadiran kita itu bisa mentransformasi atau mengubah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hati saya damai, maka ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang lain,
mereka juga merasakan damai yang saya berikan pada mereka melalui Mhm. tutur kata saya, sikap hidup saya. Itu betul-betul orang merasa, wah, benar-benar kita nyaman, damai ketika bicara sama dia, ketika dia datang, kita bertemu dengan dia, perjumpaan itu selalu berbuah damai itu. Ya, jadi damai itu memang Tuhan yang kasih, maka kita harus percaya kepada Dia. Kalau kita Mhm. kurang percaya kepada Dia atau tidak percaya pada Dia, bagaimana kita bisa mendapatkan damai itu? Ya, Mhm. itu. Ya, Romo. Jadi kuncinya itu adalah kita percaya bahwa damai itu adalah yang diberikan Tuhan ya, Romo. Betul. Ketika damai itu juga hadir di dalam diri kita, kita membagikannya kepada sesama kita agar mereka juga merasakan damai yang sama. Ya, dalam konteks masa Adventus ini, kan kita Mhm. sedang menanti Mhm. kedatangan Yesus sebagai Mhm. Raja Damai. Mhm. Di dalam malam Natal, kita justru mendengar dan damai di bumi, ya, Mhm. di surga ya, ketika para malaikat itu bersorak gembira dan menyerukan damai itu. Nah, Mhm. Sang Raja Damai yang kita nantikan Mhm. itu punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Pengaruhnya apa? Kalau kita sungguh eh, mengatakan diri kita, I'm a Christian, saya seorang pengikut Kristus, Mhm. maka damai itu harusnya menjadi milik kita dong. Ya, kadang-kadang eh, saudara-saudara kita dari agama yang lain, mereka mengatakan bahwa mereka adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Ya, ya. Bagaimana dengan kita? Kita damai itu Tuhan kasih kepada kita loh. Itu Mhm. rahmat cuma-cuma kepada kita. Ya, karena itu damai itu milik orang yang patuh pada Tuhan. Ya, damai itu seperti sungai yang tidak pernah kering, sebagaimana Mhm. oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Ya, ini digambarkan oleh Nabi Yesaya ini sesuatu yang sangat-sangat sempurna nih ya Romo, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, itu menggambarkan bahwa damai sejahtera dan bahagia yang Tuhan berikan kepada kita ini ya Romo. Ya, itu karena apa? Sumbernya itu dari Tuhan, Mhm. sumbernya dari Tuhan. Dan kita perlu lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini, dia Mhm. sedang berbicara pada umat Israel yang berada di Babilonia. Mereka Mhm. yang sedang dalam penderitaan, katakan seperti itu ya. Ya, mereka yang sedang merasa, kok Tuhan seperti lupa pada kita ya. Mhm. Ada di negeri asing begini. Nah, dalam situasi seperti ini, Tuhan menggunakan nabi-nabinya, termasuk Nabi Yesaya ini, untuk memberikan penghiburan, memberikan harapan pada mereka. Sebagai bangsa terpilih, mereka merasakan damai. Dalam konteks kita saat ini yang mendengarkan bacaan hari ini, kita yang percaya pada Kristus, kita semakin diteguhkan karena apa? Karena kita percaya Yesus adalah Raja Damai. Dia Mhm. memberikan damainya pada kita, dia yang menganjurkan pada kita, bawalah damai. Ya, karena kamu akan disebut anak Allah. Yesus adalah anak Allah dan kita akan menjadi serupa dengan dia kalau kita membawa damai. Ya, baiklah Romo Jonaba. Terima kasih sekali Romo Ya, untuk menungannya di sesi yang pertama ini. Sangat luar biasa sekali Romo, banyak sekali yang didapat bahwa kita adalah anak-anak Sang Raja Damai, maka kita pun akan membawa damai kepada sesama ketika damai itu hadir di dalam diri kita. betul Baiklah, sekali. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara di sesi yang pertama ini. Kita akan kembali di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo John Labatolok SDB, dan saya Katarina Utapi. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkkaj2021@gmail.com, atau langsung menghubungi nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo John Laba, Ya, tadi kita sudah membahas mengenai bacaan pertama di sesi yang pertama, Romo. Nah, ya, Romo ada yang ingin ditambahkan lagi, Romo? ya. Eh, Satu hal yang penting dalam Mhm. bacaan pertama tadi adalah
para nabi itu diutus oleh Tuhan untuk Mhm. bisa menyiapkan umatnya supaya bisa menjadi orang-orang yang taat dan setia Mhm. kepada Tuhan sendiri. Dan Mhm. kepada orang-orang seperti ini, mereka itu patut untuk diajar dan juga didampingi sehingga mereka bisa layak di dalam kerajaan Allah sendiri. Mhm. Nah, dan gambaran seperti ini, gambaran kerajaan Allah inilah yang eh, tadi sudah kita kita bagikan bersama dalam permenungan sebelumnya bahwa eh, sifat khas kerajaan Allah Mhm. adalah ada damai sejahtera dan kebahagiaan yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Tidak hanya dalam dunia perjanjian lama, tapi juga Mhm. bagi kita saat ini yang dalam masa Adventus, yang dalam masa penantian ini. Nah, lalu Mhm. dari bacaan pertama yang sangat bagus tadi, mengantar kita untuk masuk lebih Mhm. dalam lagi dalam bacaan Injil. Ya. Dalam bacaan Mhm. Injil, kita justru bertemu pertama-tama dengan suatu situasi yang eh, menggambarkan bukan soal kedamaian seperti dalam bacaan pertama, tapi Mhm. justru lawan dari damai. Ya, tadi misalnya kita mendengar dalam bagian dari awal bacaan Injil Mhm. adalah perkataan seperti ini. Mereka itu sumpama anak-anak yang duduk di pasar, yang berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Mhm. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Mengapa saya katakan ini berlawanan dengan suasana damai? Karena Mhm. eh, perkataan ini menunjukkan bagaimana orang-orang ini ya memberikan penilaian kepada orang-orang lain tanpa ada informasi yang jelas, tanpa ada Mhm. informasi ya. Jadi mudah sekali orang itu menghakimi orang-orang lain tanpa ada informasi yang pas. Apakah memang mereka itu seperti itu ya, bahwa mereka tidak menari dan mereka tidak Mhm. berkabung ya. Apakah memang eh, sungguh terjadi seperti itu ya. Yang jelas bahwa eh, yang ada adalah anggapan dari orang-orang tersebut kepada orang-orang lain. Mhm. Dalam konteks media sosial, kita bisa lihat dalam situasi kita saat ini ya, menjelang tahun Mhm. politik, ya, kita bisa melihat dalam media sosial perang yang besar, ya, bahkan antara teman-teman yang berbeda pilihan, ya, itu bisa terjadi perang besar, saling mengejek, saling menghina, ya, Mhm. seperti yang digambarkan ini. Why? Karena informasi yang sangat terbatas atau itu yang pemahaman yang sangat terbatas tentang suatu masalah sehingga membuat orang mudah sekali untuk menghakimi orang-orang yang lain. Dalam komen-komen di YouTube atau di media sosial, Mhm. betapa ya kita yang waras bisa jadi stres. Ya, jadi itu hal yang pertama ya, eh, kenyataan yang terjadi saat ini. Tapi juga misalnya gambaran tentang bagaimana anggapan dari orang-orang pada saat itu kepada Yohanes Mhm. Pembaptis dan juga pada pribadi Yesus. Jadi tidak Mhm. hanya tadi anak-anak pada orang-orang yang pada teman-teman Mhm. mereka, ya, bukan hanya pada level teman-teman mereka, tapi naik level lagi, Yesus memberi contoh bahkan kepada Yohanes Pembaptis. Ketika dia berpuasa, orang mengatakan, wah, ini si guru ini kerasukan setan ini. Ya. Ketika Yesus datang, dia makan dan minum, bersahabat dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka Mhm. juga dia makan dan minum dan orang mengatakan, wah, dia kok seperti itu ya, dia seorang pelahap, ya, pemakan, kemudian Mhm. dia juga sahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Mhm. Jadi, apakah orang-orang yang mengatakan tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus ini punya informasi yang banyak tentang sosok kedua orang ini? Saya yakin bahwa informasi mereka sangat terbatas. Mhm. Karena itu mereka menghakimi baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus dengan cara penghakiman mereka sendiri. Ya, Mhm. itu. Jadi dan hal yang terakhir, justru Yesus membuka pikiran kita bahwa justru apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan suatu kebijaksanaan. Mhm. Ya. Hikmat Allah
atau hikmat yang ada dalam diri Yesus itulah yang dibenarkan oleh Allah sendiri. Jadi kita melihat ya, Injil yang kita dengar hari ini lebih membumi dengan situasi kita yang nyata. Betapa damai itu bukan hanya sebuah slogan, tapi damai itu betul-betul merupakan harapan kita. Kembali lagi pada apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa damai itu diberikan oleh Tuhan, ya, damai diberikan oleh Tuhan, dititip oleh Tuhan. Kita punya tugas adalah membawanya kepada orang-orang lain dengan hal yang sederhana. Kita mengucapkan shalom, ya, damai sejahtera, ya, seperti itu, atau salam sejahtera dalam kebiasaan-kebiasaan kita dalam masyarakat. Salam sejahtera itu adalah hal yang bagus yang kita bisa berikan secara spontan kepada orang-orang lain. Kita membaginya kepada orang-orang lain. Karena kenyataannya bahwa dalam situasi kita, wah, kepada teman-teman ada penghakiman kepada mereka. Kepada orang lain seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus ada juga penghakiman kepada mereka. Dalam masyarakat kita, betapa banyak saudara-saudara kita dalam konteks sosial politik kita, wah, yang berbeda partai, berbeda pilihan, betapa kita membuli mereka atau membuli juga orang yang mereka dukung dan lain sebagainya. Itu kenyataan dalam masyarakat kita. Ya, Romo. Ya, jadi Romo, ini apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu juga kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari nih ya Romo, bahwa tak habis-habisnya kritik-kritik dari orang-orang lain walaupun kita melakukan yang benar ya Romo. Iya. Kadang-kadang orang hanya melihat sesuatu yang kecil, ya. Saya suatu hari itu ketika masih di daerah, saya pergi misa di kampung, dan pas musim hujan, tanah liat, ya, begitu keluar dari gereja, ujung jubah saya itu keinjak, jadi kotor. Guru agama itu mengatakan pada saya, aduh Romo kasihan sekali, aduh jubahnya kotor sekali. Ya, saya mengatakan, yang mana? Itu yang dekat sepatu, karena ada tanah liat, ya, tanah merah, ya. Pada dia. Itu kan hanya di ujung. Kenapa Anda tidak melihat alba saya yang putih yang jauh lebih besar ini, tapi hanya melihat yang kecil itu, ya. Kadang-kadang orang lebih mudah melihat yang kecil itu dan melupakan yang besar yang mungkin jauh lebih baik dari itu. Ya. Ya, Romo. Jadi dengan kata lain adalah bahwa ketika kita melakukan yang benar, tadi bahwa Yesus adalah hikmat yang dibenarkan oleh Allah, kita itu nggak usah sedih ya Romo ketika banyak dibully orang atau ada kritikan-kritikan dari orang lain, begitu ya Romo? Ya, dalam kehidupan Kristiani kita mengalami seperti itu, ya. Betapa banyak kali kita juga sebagai kelompok yang orang selalu mengatakan kita ini orang minoritas dan lain sebagainya. Apakah itu mengecilkan hati kita, membuat kita menjadi pesimis? Saya kira enggak juga. Tapi kita terus berjuang untuk menjadi garam dan terang, menjadi pembawa damai, itu sangat luar biasa. Sosok-sosok besar seperti Paus Fransiskus, Yohanes Paulus kedua, Paus Benediktus ke-16, ya, para bapak pemimpin gereja ini, mereka menjadi sosok-sosok tertentu yang punya andil besar mempererat atau merekat ikatan antara sesama manusia. Karena itu, ya, dalam terang Injil yang kita dengar hari ini, membuka kita untuk merubah mindset kita, cara pikir kita, dan cara kita memandang sesama kita yang lain. Ya, kita tidak hanya bisa berhenti pada apa yang saya pikir tentang orang. Ya, tapi kita juga harus membuka diri supaya menerima orang lain apa adanya, bukan menerima orang lain ada apanya. Banyak kali menarik ya Romo, bukan ada apanya ya Romo, tapi apa adanya. Banyak kali orang lebih mudah menerima orang ada apanya daripada adanya. Itu. Ya Romo, ada lagi yang ingin disampaikan nih Romo mengenai bacaan Injil ini? Ya, kita dalam pekan kedua masa Advent ini, dan fokus kita pada sosok Yesus sebagai pembawa damai. Karena itu, ya, tidak hanya dengan simbol lilin damai yang dinyalakan dalam pekan kedua, lilin warna ungu itu, ya, tapi juga lilin itu menunjukkan pribadi Yesus sebagai terang yang bisa menerangi kegelapan pikiran kita, kegelapan hati kita, untuk
lebih terbuka wawasan kita, lebih terbuka pikiran kita untuk eh, hidup berdampingan dengan orang-orang yang Hmm. ada di sekitar kita. Bahwa di dalam kehidupan bersama, ya, kita akan menemukan orang-orang yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan yang difabel. Mereka-mereka itu adalah saudara-saudara kita yang perlu merasakan juga damai yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena eh, kadang-kadang orang-orang kecil, ya, Hmm. KLMTD ini, kelompok KLMTD ini ada juga dalam gereja kita, ada juga dalam keluarga kita, ada juga dalam lingkungan kita. Dan Hmm. kadang-kadang Hmm. damai ini menjadi pergumulan tersendiri bagi mereka. Hmm. Meskipun kita gereja itu sangat Hmm. terbuka, ya, gereja itu adalah rasul untuk orang-orang miskin, ya. Hmm. Gereja, orang-orang miskin adalah harta dari gereja, seperti Diakon Santo Laurentius itu, ya. Maka eh, Injil juga membuka pikiran kita untuk bisa peka dan coba untuk berempati dengan orang-orang yang kecil, yang lemah, miskin, tersingkir, dan juga yang difabel di dalam Hmm. kita. Kenapa? Karena Yesus membawa damai untuk semua orang. Bahkan Hmm. cara Yesus membawa damai, dia justru membawa damai dalam kesederhanaan di Bethlehem, yang akan kita renungkan Hmm. dalam perayaan Natal nanti. Ya, Romo. Baiklah, Ya, Romo. Terima kasih untuk permenungannya. Ada sebelum kita tutup permenungan ini, Romo, ada kesimpulan yang ingin disampaikan? ya. Dengan melihat kembali bacaan pertama dan juga bacaan Injil, ya, apa benang merah yang bisa kita tarik untuk menjadi permenungan kita pada hari ini? Hmm. Hal yang pertama adalah bahwa damai itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Hmm. Dikasih kepada kita secara gratis. Hmm. Karena itu, kiranya damai sejahtera itu kita bisa bawa, kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena kalau damai sejahtera itu ada dalam diri kita, kita itu akan menjadi seperti sungai yang terus mengalir dan tidak pernah kering. Kita akan penuh dengan rahmat Tuhan. Dan yang kedua adalah kita juga membawa kebahagiaan kepada orang-orang yang lain. Orang selalu mengatakan kebahagiaan Natal. Itu penting, Hmm. ya, penting. Kita tidak hanya mengalami kedamaian, tapi rasa bahagia juga kita perlu berikan. Nabi Yesaya mengatakan kebahagiaan itu dirasakan oleh orang-orang yang eh, mengikuti perintah Tuhan dan akan menjadi seperti gelombang-gelombang yang tidak pernah berhenti. Wah, jadi kita juga ikut membawa damai. Apa yang dan juga kebahagiaan. Yang nyatanya seperti apa? Yang nyatanya adalah bagaimana kita peka terhadap orang-orang yang KLMTD yang tadi saya sebutkan terakhir di dalam kehidupan kita. Apakah Hmm. kita peka? Apakah kita bisa berempati dengan mereka dalam situasi kita? Lalu yang kedua adalah dalam masa Adventus kita perlu semakin terbuka kepada sesama kita. Hmm. Tanpa memandang dia dari mana dia, ya, sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Tapi karena dia manusia, patutlah bagi kita untuk menerima dia. Tadi dengan mengatakan kita berusaha untuk menerima semua orang apa adanya, bukan menerima Hmm. orang ada apanya. Ini penting karena apa? Natal yang akan kita rayakan itu tidak hanya membuat kita punya hati yang damai, tidak hanya membuat kita juga turut membawa damai, Sang Raja damai kepada orang-orang lain, tapi membuat kita semakin manusia. Semakin manusia karena apa? Kita terbuka untuk menerima semua orang. Itu hal yang bagus. Pesan damai Natal itu Hmm. akan menjadi sangat indah. Apalagi dalam konteks kita di tahun politik, ya, itu perlu gereja Hmm. selalu menjadi eh, tanda pembawa damai pada semua orang. Maka itu eh, ya tentu saja dalam menyambut tahun politik pasti ada kelompok-kelompok karena sesuai dengan pilihan-pilihan. Tetapi apa sih artinya semua itu? Kalau Hmm. kita lupa bahwa kita adalah manusia yang patut untuk menerima orang lain apa adanya. Ya.
Saya kira itu dua pesan penting dari semua bacaan ini. Dan ya kalau kita coba menghayatinya, sukacita dan damai sejahtera juga kebahagiaan adalah milik kita. Amin. Terima kasih Romo Junaba untuk Ya, permenungannya hari ini. Semoga tadi yang Romo katakan bahwa damai dan sukacita hidup adalah milik kita semua. amin. Amin. Karena Yesus Baiklah. Raja Damai, Yesus Raja Damai adalah milik kita. Ya, Ya, makasih Romo. ya. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo John Naba. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Hari ini Engkau hadir melalui Yesus Kristus Putramu yang mengingatkan kami akan tugas perutusannya di dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dan dalam menyelamatkan kami, Dia memberikan kepada kami damai sejahteranya. Dia memberikan kepada kami kebahagiaan. Kiranya dalam persiapan kami menyambut perayaan Natal ini, kami juga semakin bertumbuh dalam damai dan kebahagiaan. Dan kami juga boleh membawakannya bagi orang-orang yang lain. Semoga damai dan kebahagiaan menjadi hadiah kami yang istimewa untuk saudara-saudara kami yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel yang selalu kami temukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah juga bangsa dan negara kami. Semoga di tahun politik ini damai sejahtera merupakan hal yang paling istimewa yang kami cari bersama. Semoga tidak ada perpecahan, tapi yang ada adalah Engkau, Allah yang adalah kasih, hadir dan mendamaikan dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo John Laba dapat menambah semangat iman bagi kita untuk membawa damai dan sukacita hidup kepada sesama. Akhir kata, kami berdua, Romo John Laba Tolok SDB dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.